Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam. Nah, berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu, ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang hukum-hukum diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap atau tidak berubah kapanpun dan di mana saja. Lalu pada poin kedua, tujuan ekonomi syariah. Nah, tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayah thayyibah. Tujuan falah ialah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan yang mulia. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah: yang pertama, tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Penimbunan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka atau berharga mahal. Yang kedua adalah tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang di dalam Islam, baik itu diciptakan secara sengaja dalam menimbun barang dan menaikkan harga barang. Yang selanjutnya adalah menghindari jual beli yang diharamkan. Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya. Adapun manfaat ekonomi syariah, pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Kedua, mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Ketiga, mengandung nilai ibadah sehingga kita mendapatkan pahala. Keempat, mendukung kemajuan ekonomi. Kelima, mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau sering kita kenal coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti MERS dan sindrom pernafasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Efek atau dampak ke perekonomian. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Faisal Basri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai dampak virus corona akan lebih buruk dibandingkan dengan krisis ekonomi global pada tahun 2008.
Faisal Basri telah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hampir semuanya melambat. Pertumbuhan ekonomi global akan turun yang sebelumnya 3,3% menjadi 3,2%. Bahkan dalam skenario terburuknya bisa mencapai minus 0,4%. Merebaknya pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam jiwa manusia, melainkan juga mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, yaitu pertama, turunnya tingkat kunjungan wisatawan asing dan domestik yang mengakibatkan tingkat okupansi hotel di Indonesia secara umum turun hingga 10-50%. Kedua, kenaikan biaya produksi, baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenagakerjaan. Gangguan rantai pasokan terjadi karena ketergantungan Indonesia yang masih cukup tinggi pada bahan-bahan baku dan barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi produk-produk halal. Perubahan ketenagakerjaan juga terjadi karena berlakunya working from home, pengurangan sebagian jam kerja, atau dalam kasus terburuknya ada pemutusan hubungan kerja atau PHK sepenuhnya selama periode tertentu, dan penurunan tingkat kesehatan sebagian tenaga kerja yang bekerja pada bisnis-bisnis syariah. Ketiga, terhambatnya realisasi penanaman modal. Ketidakpastian yang tinggi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 kemungkinan akan memaksa para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana penanaman modal mereka pada tahun 2020. Keempat, peningkatan resiko lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan syariah juga akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset minimal hingga berakhirnya masa-masa kritis pandemi COVID-19 ini. Peran ekonomi syariah di masa pandemi corona. Pertama itu tentang penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Penyaluran bantuan langsung ini, ketiga bentuk ini diantaranya zakat, infak, dan sedekah ini memiliki arti berbeda. Namun pada peran ekonomi syariah ini di masa pandemi ini dia memiliki satu tujuan, yaitu perannya untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, meringankan beban masyarakat di kala masa pandemi corona ini. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakflinket sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Jika nantinya vaksin untuk COVID-19 ditemukan, diharapkan patennya dapat diwakafkan, sehingga dapat digunakan untuk seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengkampanyekan pentingnya wakaf saat wabah pandemi COVID-19 kepada masyarakat, termasuk kepada ilmuwan dan penemu peneliti vaksin. Seperti yang diketahui, wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur pada berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat, di mana wakaf tunai adalah salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak COVID-19. Dengan adanya partisipasi aktif di pihak non-pemerintah, khususnya golongan kaya dan memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena guncangan atau hantaman shock ekonomi. Sehingga jumlah mustahik dapat meningkat dengan sangat tajam.
sementara jumlah muzaki dapat terus menurun secara signifikan. Keberadaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pedagang di pasar tradisional, merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi ini telah menempatkan pedagang pasar tradisional sebagai hal utama yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal permodalan. Proses pengembangan pedagang pasar tradisional adalah manifestasi dari perkembangan ekonomi yang menjadi sangat penting. Upaya pengembangan dan penguatan potensi pedagang pasar tradisional sebagai kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui lembaga keuangan mikro, khususnya lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan, relaksasi perbankan syariah, dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit atau pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Agar lebih kuat, pemberian modal dari perbankan atau lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat nih guys, yaitu permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman Qordatul Hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, Qordatul Hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui: yang pertama, ada lembaga keuangan mikro syariah. Dalam membiayai usaha, dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta, maupun BUMN atau BUMD. Yang kedua, pinjaman langsung tanpa margin, baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan, baik swasta ataupun BUMN atau BUMD kepada karyawan atau mitranya, seperti pengemudi ojek online, di mana dananya dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility atau POS lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi, baik dari BUMN atau BUMD maupun perusahaan swasta. Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban keagamaan. Yang ketiga nih, receivers, yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Melalui Baitul Malnya menjadi salah satu lembaga yang dapat berperan serta dalam memberikan solusi terhadap masalah ini, yaitu dengan cara melaksanakan program-program pemberdayaan melalui produk Qordatul Hasan. Implementasi Qordatul Hasan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembiayaan semata, akan tetapi bentuk pembiayaan ini juga dibekali dengan model pendampingan. Sehingga dengan adanya pendampingan ini, receivers, pelaksanaan modal pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya tujuan mulia ini juga akan terwujud. Sektor perbankan syariah dan Qordatul Hasan nih, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpulan zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19 nih, receivers. Dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf atau penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, atau orang yang berhutang atau ghorimin.
Sistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai sistem yang syarat dengan nilai sekaligus merupakan petunjuk dari Sang Pencipta, diyakini mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang produktif dalam kerangka keadilan. Untuk itu, masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar tentang ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya melalui pengadaan bantuan pendidikan ekonomi syariah untuk mahasiswa yang terkena dampak COVID-19, pemberian perizinan dan fasilitas bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menjalankan program jarak jauh atau PJJ yang menawarkan program ekonomi syariah dengan salah satu penekanan pada pembinaan akhlak dan perluasan infrastruktur sambungan internet penunjang PJJ yang merata di seluruh Indonesia secara gratis. Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat ekonomi syariah sebagai wadah yang bertujuan menjadi acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi serta etika bisnis Islam di Indonesia dapat dilibatkan dalam upaya ini. Literasi keuangan syariah di Indonesia masih kategori terendah, hanya menempati posisi ke-9 dalam pangsa pasar keuangan syariah di dunia. Dikarenakan tingkat pengetahuan dan ilmu teknologi masyarakat Indonesia juga masih kurang memadai, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya produk-produk keuangan syariah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Keenam, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Termasuk pula dalam hal ini, pengembangan marketplace untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini. Dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi. Apalagi penelitian yang ada menyebutkan bahwa permasalahan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi merupakan permasalahan klasik yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Pengembangan teknologi di bidang keuangan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini dan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Hal ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan yang dihadapi oleh UMKM.